Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Oleh karena itu kami minta pimpinan Roh Kudus menyertai akan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, judul renungan pada pagi hari ini, menolong orang yang berada dalam pencobaan. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan juga kena pencobaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, surat Galatia ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Paulus memulai tulisannya pada pasal 6 dengan kata-kata, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka harus yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut, sambil menjaga dirinya sendiri supaya kamu jangan juga kena pencobaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam kalimat tersebut terdapat kata pelanggaran. Pelanggaran atau dosa apa yang dimaksudkan? Pada Galatia 5 ayat 18 sampai 21 ada beberapa contoh pelanggaran yang dimaksudkan oleh Paulus, seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kepentingan diri sendiri, dan yang lainnya. Maka Paulus menegaskan pada ayat selanjutnya bahwa mereka harus hidup dalam roh yang mendatangkan buah-buah roh, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan ini Paulus menegaskan bahwa cinta kasih yang kita terima dari Allah harus nyata dalam kehidupan kita, bahkan kepada sesama kita. Paulus menuliskan prinsip hidup yang benar dengan berbuat baik kepada sesama berlandaskan kasih Kristus. Nah, kita melihat yang pertama, kata memimpin dalam teks Yunani berarti pulihkan. Hal ini memberikan pengertian memulihkan keadaan orang yang melakukan pelanggaran dengan cara membimbing, mengajar, dan menuntunnya ke jalan yang benar. Bapak Ibu, dalam teks bahasa Indonesia sehari-hari, kata pulihkan diterjemahkan menjadi membimbing, mengajarkan seseorang yang salah untuk tahu yang benar sampai pada tahap bahwa tersebut hidup di jalan yang benar dan memiliki relasi dengan Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang memiliki kehidupan rohani punya relasi dengan Kristus harus mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan kasih untuk membawa orang yang berdosa mengenal Kristus dan merasakan kasih Kristus, membimbing mereka untuk hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, yang kedua, roh lemah lembut. Yang dimaksud dengan roh lemah lembut bukan berarti bahwa kita berbicara atau mengerjakan sesuatu dengan halus atau pelan-pelan, tetapi lemah lembut yang dimaksudkan ialah rendah hati. Rendah hati ini berarti sabar dan melakukan sesuatu dengan tidak terpaksa. Bapak Ibu yang saya kasihi, di sini kita melihat bahwa melakukan dosa dan membimbing mereka untuk memiliki relasi dengan Kristus. Maka yang menjadi refleksi bagi kita, kalau kita memimpin orang di dalam melakukan atau kita membimbing orang supaya berjalan di jalan yang benar, maka kita juga harus menjaga diri kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, inilah renungan singkat yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah ini menjadi berkat di dalam kami menjalani kehidupan kami, aktivitas kami, pelayanan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.